Salam. Apa kabar jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Puji kepada Tuhan. Pagi ini kita kembali di dalam mengingat rayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus kami sungguh bersyukur pagi ini atas waktu dan kesempatan indah kami kembali mengingat rayakan hari kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Roh Kudus menolong hamba, menolong seluruh umat-Mu, sehingga firman-Mu akan berbuah di dalam kehidupan kami hari demi hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami siap diberkati lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kenaikan Yesus ke surga, itu akan menjadi tema untuk kita renungkan pagi hari ini. Kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga bukanlah sekedar suatu kejadian dalam sejarah kekristenan, tetapi suatu bukti kemenangan yang Allah kerjakan dalam menyelamatkan kita umat manusia. Dia sudah melengkapi kita dan mempertahankan iman kita kepadanya. Persoalannya, kita tahu Yesus sudah naik ke surga, tetapi kita banyak belum memahami makna kenaikan Yesus sesungguhnya. Yesus naik ke surga berarti dia sudah menang, dan ada yang dia tinggalkan pada kita. Kita akan melihat pada kebenaran firman Tuhan pagi ini. Ada 3 kata kunci di balik kenaikan Yesus ke surga. Kata kunci yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan kepada kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kunci yang pertama adalah kuasa. Yesus dapat mengalahkan iblis karena ada kuasa dalam dirinya. Sebagai raja yang bertakhta di atas kemuliaan surgawi, kuasa yang digunakan Allah adalah sama dengan kuasa yang diberikan kepada kita, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yesus naik ke surga dan ia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Hidup dalam kuasa berarti kita harus tahu bahwa kita punya kuasa, dan kita harus tahu cara menggunakan kuasa itu di dalam kehidupan kita.
di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan, segala kuasa ada padaku di surga dan di bumi. Ada kuasa. Yesus ada kuasa yang Tuhan berikan kepadanya, karena ia adalah pencipta kalik langit dan bumi ini. Makanya Yesus berkata, segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku. Kuasa yang sama juga diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Yesus naik ke surga. Ia memberikan kuasa kepada kita. Hiduplah dalam kesucian. Tetap mempertahankan hidup kudus, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan setia dengan perintah Allah. Itu adalah bagian kuasa yang Allah berikan kepada kita untuk kita mentaati segala perintah Allah, menuruti segala perintah Allah. Maka kita akan memahami cara menggunakan kuasa yang diberikan Allah dalam mengatasi setiap masalah. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Sudah beberapa bulan kita berada di rumah. Anak-anak kita belajar di rumah. Kita bekerja di rumah. Kita juga ibadah di rumah. Kadang-kadang semua kita bertanya, kapankah semua ini berlalu? Kapankah badai ini berlalu? Kapankah COVID-19 ini berlalu? Ada kuasa yang diberikan kepada kita untuk mengatasi setiap masalah dan persoalan, termasuk masalah COVID-19 yang sedang mewabah dunia ini. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk menolong kita, untuk memampukan kita, untuk kita keluar dari masalah dan persoalan ini. Jangan kita takut, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Tuhan Yesus sudah meninggalkan kuasanya kepada kita. Kuasa itu akan menolong kita untuk kita menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Itu kata kunci yang pertama di balik kenaikan Yesus ke surga. Kata kunci yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bagian B, ya, mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kunci yang kedua adalah saksi. Waktu Yesus naik ke surga, ada perintah yang diberikan untuk dilakukan, yaitu menjadikan semua bangsa muridnya. Semua bangsa muridnya. Yesus katakan, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Inilah kata kunci yang kedua di balik kenaikan Yesus ke surga. Ia mau untuk menjadikan kita adalah saksinya. Kita sudah mengalami, kita sudah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana keselamatan yang daripada Tuhan. Itulah yang harus kita saksikan, itulah yang harus kita beritakan, itulah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa Yesus sudah lahir, bahwa Yesus sudah hidup bersama-sama kita, bahwa Yesus sudah mati, kemudian Ia bangkit. Sebelum Ia naik ke surga, Ia bersama-sama para muridnya meneguhkan, menguatkan iman para muridnya, supaya iman para muridnya kuat kembali, teguh kembali imannya. Kemudian setelah itu baru Ia naik ke surga. Dan Ia naik ke surga, Ia memberikan kuasa kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus. Yang kedua,
Ia menjadikan kita saksinya. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ketika ia sedang membawa surat kuasa untuk membinasakan pengikut Tuhan, ia sedang menuju ke jalan ke Damsyik, tetapi di siang hari bolong. Ada sinar kemilauan yang luar biasa, sinar yang berasal daripada Tuhan. Itu membuat Saulus pada saat itu tidak berdaya, langsung tersungkur, langsung buta matanya. Dan Tuhan Yesus bertanya kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Nah, itulah awal balik di mana Tuhan memakai Saulus, ya, di mana Tuhan memakai Paulus. Engkau adalah Allahku, engkau adalah saksi dari semuanya ini. Engkau harus pergi untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik. Dan Paulus adalah hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menjadi alat bagi Tuhan, untuk menjadi saksi bagi semuanya itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah saksi. Kita semua sudah merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana berkat Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Ayo kita semua pergi, jadilah saksi, jadilah pemberita-pemberita Injil. Sampaikan apa yang sudah kita alami, sampaikan apa yang sudah kita rasakan. Sampaikan itu semua. Kamu adalah saksi. Beritakan Injil, sampaikan kabar baik. Itu kata kunci yang kedua di balik kenaikan Yesus ke surga. Ia mau menjadikan kita untuk saksinya, dan kita semua adalah saksinya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang mewabah dunia ini, betapa banyak orang yang bimbang, betapa banyak orang yang bingung, betapa banyak orang yang tawar hati. Kitalah yang menjadi saksinya. Kita kuatkan mereka, kita teguhkan iman mereka, untuk mereka bangkit dan semangat, bahwa mereka juga diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan setiap masalah dan persoalan yang sedang kita hadapi. Kata kunci yang ketiga di balik kenaikan Yesus ke surga. Kisah 1 ayat 11 mengatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kata kunci yang ketiga di balik kenaikan Yesus ke surga. Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Artinya Yesus akan datang kembali sebagai Raja kemuliaan. Ia akan meminta pertanggungjawaban kita dari tugas yang telah Ia berikan. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Orang Galilea pada saat itu menyaksikan sendiri dengan mata kepala Yesus terangkat ke surga. Ya, Yesus terangkat ke surga. Mereka melihat semuanya itu, dan awan menutupi sehingga mereka tidak melihat lagi Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya, ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebagaimana ia terangkat ke surga dilihat dengan mata kepala para murid pada saat itu. Demikian juga ketika Yesus datang kembali di tengah-tengah dunia ini, dengan mata kepala kita akan melihat dan menyaksikan Yesus akan datang kembali. Luar biasa. Yesus tidak pergi untuk selama-lamanya, tetapi Yesus akan datang kembali.
Dan Ia mau supaya kita berjaga-jaga, bersiap sedia. Kita harus yakin dan percaya Ia akan datang kembali untuk memberikan pahala, untuk memberikan mahkota bagi setiap kita yang percaya, yang beriman kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Ia akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Kita sudah diberikan tugas dan tanggung jawab. Ada karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah kita memakai karunia itu atau tidak? Atau kita menyimpannya? Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 ada perumpamaan tentang talenta-talenta. Tuhan memberikan ada 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. 5 talenta Tuhan berikan kepada seseorang, dan orang itu mempertanggungjawabkan talenta yang ia berikan, yang menghasilkan 5 talenta. Ada 2 talenta yang Allah berikan, dan orang itu bertanggung jawab, akhirnya menghasilkan 4 talenta. Tetapi ada seorang hamba yang diberikan 1 talenta. Ia berkata, saya akan menanam saja talenta itu, ya, dan tidak menghasilkan apa-apa. Ia memendam talenta itu, ia tidak mempergunakan talenta itu, ia tidak mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan sudah berikan. Ia memendamnya, dan tiba saatnya penghakiman terjadi. Tiba saatnya Tuhan itu meminta pertanggungjawaban dari setiap hamba-hamba itu. Ya, ada seorang hamba yang diberikan 5 talenta dan ia menghasilkan 5 talenta. Luar biasa. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau sudah bertanggung jawab dengan 5 talenta yang saya berikan kepadamu, dan 5 talenta engkau hasilkan. Kepada seorang hamba lain lagi, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah bertanggung jawab, saya sudah memberikan 2 talenta kepadamu, dan kamu mempertanggungjawabkannya 2 talenta itu. Tetapi datang seorang hamba yang diberikan 1 talenta. Seharusnya ada 2 talenta yang dihasilkan, tetapi ia tidak mempertanggungjawabkan dengan talenta yang ia berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing setiap kita paling tidak ada 1 talenta, ada 1 karunia yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Bagaimana? Apakah kita sudah bertanggung jawab dengan talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Ataukah kita memendamnya? Ya. Ada talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ada keahlian-keahlian yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun kerajaan Allah. Itu jangan dipendam, itu jangan dibiarkan, tetapi itu harus dilakukan. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Tuhan memberikan talenta untuk berdoa untuk kita, sehingga kita bisa mendoakan orang dan orang itu sembuh. Berarti itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan dan jaga talenta itu. Tuhan memberikan karunia kepada kita untuk memberitakan Injil. Ketika kita menginjil, orang itu bertobat dan percaya. Berarti itu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Pakai dan pergunakan talenta itu untuk kita memenangkan jiwa, untuk kita membawa jiwa kepada Tuhan. Ada talenta-talenta lain. Mungkin kita punya talenta, punya karunia untuk menyanyi. Ketika kita menyanyi, menaikkan pujian kepada Tuhan, banyak orang menangis, dan banyak akhirnya orang bertobat dengan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada banyak talenta-talenta yang Tuhan beri kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan pendam talenta itu, jangan biarkan talenta itu. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Ia akan meminta pertanggungjawaban daripada kita semua. Apapun talenta yang kita miliki, apapun karunia yang kita miliki, pertanggungjawabkan itu. Karena Tuhan akan datang dan meminta pertanggungjawaban itu. Tuhan akan datang dengan segera, Bapak Ibu. Ya. Bukankah dari dulu firman Tuhan berkata, 2000 tahun lalu firman Tuhan sudah berkata bahwa aku akan datang segera. Tetapi kenapa Kristus sampai hari ini belum datang?
Tanda-tanda di sekitar kita, Bapak Ibu, sudah ada, sudah nyata, sudah terbukti. Ya, wabah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Ya, di akhir zaman ini, Bapak Ibu, akan muncul penyakit-penyakit yang sangat-sangat mematikan. Ribuan bahkan jutaan orang akan meninggal. Ya, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di sana sini, terjadi kelaparan di sana sini dan sebagainya. Ya, itu tanda-tanda bahwa Ia akan datang. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan Kristus akan datang, Bapak Ibu. Hanya Bapa di surga saja yang tahu kapan Yesus akan datang. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, tetap kita mempertahankan iman kita, tetap kita berjaga-jaga dan berdoa, karena kita tidak tahu kapan Dia datang. Tetapi sebagai orang yang percaya, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Supaya apa? Supaya ketika Ia datang, kita tetap kedapatan hidup tak bercacat, hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Mari, Tuhan sedang menguji kita saat ini. Sejauh mana kita meneguhkan dan menguatkan iman kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Mari kita tetap setia, mari kita tetap sabar dalam menjalani hidup ini. Tuhan izinkan COVID-19 ini terjadi di tengah-tengah kita untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari. Kata kunci yang ketiga kita sudah pelajari pada kesempatan ini, bahwa Yesus akan datang kembali. Ia akan datang. Ia akan segera akan datang. Nasihat bagi orang-orang percaya di dalam Ibrani, ya, pasal 10 ayat 24 sampai 25. Menjelang hari Tuhan yang mendekat ini, mari kita sebagai orang-orang yang percaya, kita saling menasihati, kita saling menguatkan satu sama lain. Ya, jangan kita menjauhkan diri dari ibadah, dari pertemuan-pertemuan. Mari dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah, ini sebenarnya menambah motivasi dan semangat bagi kita untuk membawa keluarga-keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan. Hubungan-hubungan kita sebagai suami istri, orang tua, anak-anak orang tua menjadi lebih dekat lagi, terlebih hubungan lagi kita dengan Tuhan, lebih dekat, lebih intim lagi. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan bahwa ada 3 kata kunci di balik kenaikan Yesus ke surga. Ia memberikan kuasa kepada kita, kuasa diberikan kepada kita. Ia mau menjadikan kita adalah saksinya. Kita semua adalah saksi daripada ini semua. Beritakan, sampaikan. Dan kata kunci yang ketiga, Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Saleh-salehnya untuk meminta pertanggungjawaban dari setiap kita, di mana kita sudah diberikan tugas dan tanggung jawab. Karunia-karunia, talenta-talenta sudah diberikan kepada kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih. Yesus sudah bersama-sama kami di tengah-tengah dunia ini. Dan Yesus saat ini ada di surga. Dan tidak meninggalkan kami sendiri, tetapi tetap menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, kami tidak ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan bersama-sama dengan kami, menguatkan kami, menolong kami, menyertai kami, memberkati kami. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin.